Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhlas Gunawan, mahasiswa IAIN Madura, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas AC. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi nikmat sehat sempat sehingga dapat menyelesaikan tugas bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing atau dosen pengampu Ibu Triana Ningsih. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa sekalian, Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai golongan, ras, budaya, agama, dan suku-suku lainnya. Namun pada kesempatan kali ini, Pancasila yang katanya dijadikan sebagai ideologi negara kita tak jauh seperti boneka yang tak bernyawa, di mana pada hari ini, pada tahun ini, negara kita sedang mengalami yang namanya degradasi atau pemunduran. Yang katanya Pancasila dijadikan sebagai ideologi, namun saat sekarang ini banyak masyarakat yang tidak mengimplementasikan nilai-nilai kepancasilaan tersebut, terutama di sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Banyak golongan-golongan yang terpecah, banyak suku-suku yang terpecah juga, sebab kita tidak benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, mengaca kepada masalah tersebut, siapakah yang bisa mencari solusinya? Yakni yang bisa mencari solusinya yaitu adalah satu, pemuda, di mana pada saat ini pemuda tersebut diidentik dengan yang namanya mahasiswa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Syahkuala sampai Cendrawasih, berdiri bangunan-bangunan kokoh dan megah. Dari bangunan-bangunan tersebut kita sebut yang namanya kampus. Dalam kampus-kampus yang kokoh dan megah tersebut ada yang namanya mahasiswa, di mana setiap harinya dia disibukkan dengan mencari ilmu-ilmu pengetahuan. Mahasiswa yang mencari ilmu-ilmu pengetahuan setiap harinya, bukan hanya itu yang harus ditempuh oleh mahasiswa, yakni ada yang harus ditempuh, yaitu bahwasanya mahasiswa adalah kader-kader bangsa. Maju mundurnya setiap bangsa itu ditentukan oleh mahasiswa atau pemudanya saat ini. Maka kalian tidak perlu heran jika Bung Karno mengatakan, berikan saya 1000 orang tua, niscaya akan mencabut Semeru dari tempatnya, dan berikan saya 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Soekarno berkata seperti itu. Dia berlandasan yakin bahwasanya pemuda bisa melakukan hal-hal yang berdampak terhadap negaranya. Pemuda lebih kuat daripada orang tua. Pemuda, di mana yang pemuda saat ini adalah mahasiswa, dia dikenal dengan seseorang yang berintelektual, yang berpengetahuan luas. Maka jangan pernah canggung jika Bung Karno mengatakan seperti itu. Orang tua tersebut akan tiba di mana dia akan kadaluarsa atau dia akan jenuh dari titik tersebut, di mana pengurus-pengurus bangsa ini akan diganti oleh regenerasinya, yaitu pemuda di saat ini. Maka kita yang selaku mahasiswa atau pemuda, ayo kita berproses sebaik-baik mungkin, karena proses kita akan berdampak terhadap negara kita. Di mana saat ini banyak yang namanya pemuda hanya untuk mencari hal-hal yang tak berfungsi terhadap negaranya. Banyak sekarang pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa yang tidak mengerti tentang atau tidak mengerti tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga
sehingga dia tidak dapat mengimplementasikan atau dia tidak sadar bahwa dia di saat hari ini mengemban yang namanya amanah bangsa ini, di mana pemuda-pemuda saat ini sedang merajut atau sedang mengasah kemampuannya mencari jati dirinya di kampus. Itu harus patut dinamakan pemuda. Dan pesan saya, jika ada pemuda yang setiap harinya turun ke jalan, jangan pernah usik dia, jangan pernah ganggu dia. Dalam artian jangan pernah mengecilkan niatnya dia. Mungkin saja pemuda-pemuda tersebut sedang menyuarakan aspirasi rakyat yang tidak pro dengan rakyat-rakyat tersebut. Dan jika ada mahasiswa atau pemuda yang setiap harinya menyibukkan dengan cara dia mencari jati dirinya atau dengan cara dia berkarya, jangan pernah usik mereka, jangan pernah ganggu mereka, karena mereka sedang mencari tahu, sedang mencari solusi gimana nasib bangsa kita di masa depan yang akan datang. Dengan karya-karyanya, bangsa kita akan mudah dikenal, bangsa kita mudah maju, dan lain sebagainya. Maka Bung Hatta pernah mengatakan, otak dan hati rakyat itu terletak terhadap mahasiswa atau pemuda. Jadi pemuda oleh rakyat dipandang sebagai pemuda yang berintelektual, agen of change, agen of knowledge, agen of social control. Di mana pada tahun 2019 lalu dan tahun 2020 saat ini, yaitu sedang merak-meraknya di mana DPR RI mengesahkan yang namanya UU Omnibus Law. Pada saat itu, di mana Omnibus Law tersebut tidak sepro atau tidak sejalan dengan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Pada saat itu juga mahasiswa atau pemuda turun ke jalan menyuarakan aspirasi rakyat. Dia rela tidak masuk kampus, dia rela mengkosongkan kampusnya demi mewarnai jalanan menyuarakan aspirasi rakyat. Di saat itu juga mahasiswa menunjukkan bahwasanya dia benar-benar mengimplementasikan tentang kerakyatannya, bahwa dia belajar hanya untuk rakyat dan negara. Jika pada saat ini atau yang masa yang akan datang, negara kita dipenuhi oleh politisi-politisi, itu tidak akan pernah maju, tidak akan pernah berkembang, atau tidak akan pernah menjadi negara yang majemuk. Mengaca kepada tahun 1945, yaitu saat pembacaan teks proklamasi, di mana pemuda pada saat itu juga ikut berperan dalam kemajuan suatu bangsa, dalam kemerdekaan suatu bangsa. Pada tahun 1998, pemuda lagi-lagi dipanggil oleh negara, di mana negara pada tahun tersebut benar-benar tidak aman. Pada pemerintah Soeharto, pemuda turun jalan menyuarakan aspirasinya, di mana pada saat itu negara Indonesia sedang tidak aman-aman saja, atau sedang dalam konteks sedang ada masalah. Maka mahasiswa atau pemuda turun ke jalan melengsarkan Soeharto, melengsarkan rezim itu untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang majemuk. Kita yang sekarang sebagai mahasiswa, ayolah kita berpikir kritis, inovatif, dan akademis. Jangan sampai kita berpikir yang aneh-aneh, karena perbuatan kita hari ini, proses kita hari ini menentukan nasib bangsa di masa yang akan datang. Tapi banyak pemudi di hari ini itu sedang mengasah yang namanya lagi viral-viralnya, di mana bangsa kita tidak butuh yang namanya viral di TikTok, di IG, dan dunia maya lainnya. Bangsa kita tidak perlu dengan itu. Yang bangsa kita perlukan adalah proses kalian di hari ini. Berproseslah sebaik mungkin, sebab proses kalian akan menunjukkan kemajuan terhadap bangsa. Saya Muhlas Gunawan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Triana Ningsih selaku dosen pengampu bahasa Indonesia.
Saya Munas Gunawan, pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.